أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ثواب قربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karya Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ila an qala wa min dhalika qawlu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal ma'na matalul ladzi yu'allimu an-nasa al-khaira wa yusamma nafsuhu wayansa nafsuhu mathalul fadilah tudhi'u lin-nasi wa tahrik nafsaha rawahu Tabrani an Abi Barzah. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kebiasaan beliau ketika beliau itu ngajar, maka beliau sering memberikan contoh atau permisalan seperti di dalam hadis ini, bahwasanya perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan sama orang lain tapi dia melupakan dirinya itu sama seperti fatilah. Fatilah itu sumbu. Kalau di Jawa ini bisa seperti apa bukan lilin yang biasanya dibawa atau kalau petromak ya, kintir ya, teplok ya, atau sumbu ya, sumbu semacam itu. Kata Nabi Muhammad SAW, sumbu ini dia menerangi orang-orang, akan tapi dia itu apa? Membakar dirinya sendiri. Itu perumpamaan bagi siapa? Orang yang mengajarkan kebaikan, akan tapi dia tidak mengerjakan kebaikan. Ya, dia memberikan manfaat kepada orang lain, tapi dia melupakan dirinya. Maka dikatakan dalam Zubat, fa'mal walau bil usri kazzakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Maka amalkan daripada ilmu kita meskipun cuma berapa? Cuma 10% daripada apa yang kita ketahui. Maka apa hasilnya? Takhruj binuril ilmi min dhulumati. Dengan cahaya ilmu kamu bisa keluar daripada yang namanya kegelapan. Kapan? Kalau kita amalkan. Ya, cuma 10% daripada ilmu yang kita ketahui. Ya, ilmu yang mudah bagi kita untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Sisanya apa? Sisanya nanti Allah Subhanahu wa taala kasih yang namanya taufik, sehingga semakin sholatnya semakin bagus, puasanya semakin bagus, amalnya semakin bagus, rasa takutnya sama Allah semakin meningkat, rasa khusyuknya semakin meningkat, keinginan untuk melakukan perbuatan baik semakin meningkat setelah Allah Subhanahu wa taala ngasih kita taufik. Sebagaimana Allah sudah ngasih tahu kepada kita itu dekat sekali sama Allah, Allah mendekat 2 kali. Kita itu jalan kepada Allah, Allah itu dekat kepada kita itu jalan cepat. Kita jalan cepat, Allah lari kepada kita. Artinya lebih double kepada kita. Sehingga kita itu cuma amalkan sedikit. Ya, istilahnya wis nuruto sama ustaz, apa yang disuruh ustaz sudah kerjakan, sisanya Allah Subhanahu wa taala yang bakal ngurus. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang bakal ngasih kita taufik. Wa hadza mathalun darabahu Mustafa sallallahu alaihi wasallam mimman lam ya'mal bi ilmihi wa fi wa'idin syadid. Qala Abu Darda, wailun liman la ya'lam marrah wa wailun liman 'alima wa lam ya'mal alf marrah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memberikan ancaman yang tegas kepada siapapun orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Maka Sayyidina Abu Darda itu mengatakan apa? Celaka bagi orang yang tidak tahu 1 kali. Ya, celaka bagi orang yang tidak tahu 1 kali. Wawailun, dan celaka liman ya'lam wa lam ya'mal alfa marrah. Tapi celaka 1000 kali bagi siapa? Orang yang sudah mengetahui tapi dia tidak mengerjakan. Ya, dia sudah tahu ini haram tapi dikerjakan. Dia sudah tahu ini tidak boleh tapi dilakukan. Kalau tidak tahu masih apa?
dia celaka, orang bodoh ya celaka. Tapi lebih parah lagi, orang yang sudah tahu tapi dia tetap mengerjakan, itu 1000 kali. Bayangkan orang tahu Allah melihat dia ketika dia maksiat, sama orang yang tidak tahu dia maksiat tapi dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Sama satu, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dia tapi dia ya neruskan. Ya ini katanya Imam Ghazali, kalau tidak dibarengi dengan taufik untuk bertobat, maka dia celaka, lebih celaka lagi daripada orang yang enggak tahu. Makanya jangan kita samakan diri kita dengan orang awam. Kalau seandainya orang awam itu ya dia tidak tahu apa-apa, kita kasih udzur, mungkin dia tidak tahu. Tapi kalau seandainya kita sudah tahu kemudian kita itu masih ngelanggap, berarti kita lebih parah daripada apa? Orang awam. Itu kata Sayyidina Abu Darda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Amin Allahumma amin. Wa qala at-Tasturi, an-nas kulluhum sukara illa al-ulama. Ya. Imam Tasturi beliau mengatakan orang-orang semuanya di dalam mabuk kepayang kecuali ulama. Ya, orang-orang dalam keadaan mabuk kecuali ulama. Ini perumpamaan. Wal ulama kulluhum hayara illa man amila bi ilmi. Dan ulama semuanya itu dalam keadaan keheranan kecuali orang yang mengamalkan daripada ilmunya. Ulama dia mengamalkan daripada ilmunya. Wa qala ad-dunya jahlun wa batil illa al-ilmi wal ilmu al-hujja alaihi illa al-ma'mul bihi wal amal haba illa al-ikhlas wal ikhlas ala khatarin adim hatta yukhtamu bihi. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, dunia itu jahil wa batil. Ya. Dunia itu isinya kejahilan dan kebatilan kecuali ketika seseorang itu menuntut ilmu sehingga dia mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya. Dan ilmu itu menjadikan hujjah, ya. Jadi ilmu itu jadi yang berat, ya, hujjah yang memberatkan kita kalau seandainya kita tidak mengamalkan. Dan amal itu akan sia-sia kalau seandainya tidak dibarengi dengan ikhlas. Ya. Amal jadi sia-sia kalau seandainya tidak dibarengi dengan ikhlas. Wal ikhlas ala khatarin adim. Sedangkan orang yang ikhlas, dia itu masih di dalam kondisi yang sangat berbahaya sekiranya sampai dia itu ditutup ajalnya dengan ikhlas. Ya, jadi ketika seorang itu menuntut ilmu, ya Allah harus beramal. Setelah beramal, ya Allah harus ikhlas. Setelah ikhlas, suruh senantiasa ikhlas. Supaya apa? Supaya nanti ditutup umur kita itu dengan ikhlas. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu ngatur semuanya supaya apa? Supaya orang yang taat dia itu apa? Tidak merasa sombong bahwasanya dia sudah menggapai surga. Orang yang maksiat dia masih memiliki harapan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga husnul khatimah itu dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita husnul khatimah maka kita baik, kalau kita su'ul khatimah waliyadzubillah. Wa qala Junaid, mata aradta an tasharrafa bil ilmi wa takunu min ahlihi wa tansiba lahu qabla i'ta'i haqqahu ihtajaba anka nurahu wa kana 'alaika lalak. Ya. Imam Junaid beliau mengatakan, setiap ketika kamu itu kepingin memuliakan dirimu dengan ilmu sehingga kamu itu menjadi ahlul ilmi, kemudian setelah itu kamu itu tidak mengamalkan daripada ilmumu, ya. Jadi kamu itu ya menjadikan dirimu itu daripada ahlul ilmi, ya, nganggap dirimu daripada ulama tapi tidak mengamalkannya, maka kamu akan terhijab daripada cahaya ilmu dan ilmumu menjadi hujjah yang memberatkan kamu, bukan hujjah yang bakal memudahkan kamu masuk surga. Sebagaimana Al-Quran, Al-Quran itu hujjah alaik atau hujjah lak. Al-Quran itu bisa menjadi teman kamu atau hujjah yang memberatkan kamu nanti di akhirat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran kita itu hujjah lana la hujjah alaina, hujjah yang menolong kita, bukan hujjah yang memberatkan kita. Amin Allahumma amin. Ya. Dan kemudian beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki
juga menulis beberapa kitab tentang ya, cara Nabi Muhammad SAW di dalam tarbiyah. Wa min dzalika, dan juga salah satunya Nabi Muhammad SAW beliau ngasih umpama kepada kita. Yaqulu Nabi SAW fi marwah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mathalul bakhil wal munfiq kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadid min thadihima ila tarakihima. Fa'ammal munfiq fala yunfiq illa sabaghat aw wafarat ala jildihi hatta takhfa bananu wa ta'fu atharuh. Wa amal bakhil fala yazidu an yunfika syai'an illa laziqat kulla halaqatin makanaha fa huwa yuwasiha fala tattasi'. Muttafaqun alaih. Ini perumpamaan daripada Nabi Muhammad SAW tentang orang yang pelit dengan orang yang suka bersedekah. Nabi Muhammad SAW ngasih contoh perumpamaan orang pelit dan orang yang sering sedekah atau senang sedekah itu seperti dua orang. Dua orang itu memakai jubah. Jubah itu apa? Jubah itu pakaian yang diletakkan di atas pakaian yang lain. Itu namanya jubah. Kalau ini gamis. Kalau jubah itu biasanya ya, di atasnya gamis itu ada jubah ya, yang belah ya, terbelah ya, di tengahnya itu namanya jubah. Ini beliau mengumpamakan dua orang ini memiliki jubah daripada besi ya. Dari dadanya sampai lehernya. Jadi jubahnya itu pendek ya, jubahnya cuma dari dada sampai ke lehernya saja ya. Orang yang bersedekah maka dia itu mensedekahkan daripada hartanya, sedangkan dia itu pakaiannya itu semakin semakin memanjang setiap kali itu dia bersedekah. Setiap kali dia bersedekah dia memanjang sampai gamisnya itu tadi atau jubahnya itu tadi menutupi daripada tangannya. Ya, artinya sudah orang ini sering sedekah, jadi bajunya itu setiap dia setengah bajunya memanjang sampai sampai longgar, kata Nabi Muhammad SAW, sampai dia itu ngelebihi daripada kakinya, sehingga ketika orang yang sering bersedekah itu jalan, maka napak tilasnya itu terhapus dengan pakaiannya itu sendiri. Sedangkan orang yang pelit itu setiap dia kepingin untuk berinfak, maka itu jiwanya Jiwanya tidak mau untuk berinfak, sehingga pakaian daripada besi itu tadi menghimpit dirinya, nempel di dalam kulitnya, nempel, sehingga dia itu tidak bisa mengeluarkannya. Dia berusaha untuk melepas daripada besi yang nempel itu tadi, yang menghimpit dirinya, tapi dia tidak akan bisa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kata Nabi Muhammad SAW, ini perumpamaan bahwasanya orang yang suka bersedekah itu biasanya dia bersedekah sedangkan jiwanya itu senang, jiwanya itu menerima, dia itu bersedekah dalam keadaan dia senang, dia bersedekah, sehingga Allah Subhanahu wa taala hasilnya? Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan daripada yang dia keluarkan. Makanya bajunya itu semakin panjang, dan kemudian pijakannya itu sudah terhapus. Ulama mengatakan ini adalah kesalahan atau dosa-dosanya, dengan sedekah dosanya itu terhapuskan ya. Jadi setiap dia itu berinfak ya, dia itu ngelangkahnya itu, bekas langkahnya itu seperti dosa yang dia kerjakan, akan tapi terhapus dengan pakaian yang menjulur itu tadi ya. Ini perumpamaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ketahui bersama bahwasanya sedekah itu sedekah itu bisa memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang bisa memadamkan amarah Allah adalah sedekah ya. Dan juga Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah ya. Hindarkan dirimu daripada api neraka meskipun cuma dengan setengah kurma ya.
sedekah, siapa yang mau sedekah dengan sedekah kurma? Setengah kurma itu ya apa? Malu kita mengasih orang setengah kurma, sisa. Ya, tapi kata Nabi Muhammad SAW, sedekah kecilnya bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala bakal menjauhkan kamu daripada api neraka kalau seandainya sedekah itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi kalau seandainya orang yang pelit, ya orang yang pelit dia itu apa? Ketika dia mau bersedekah maka dia itu sempit dadanya. Kalau seandainya dia terpaksa sedekah, dia mengeluarkan daripada sesuatu yang dia tidak sukai. Seperti Qabil sama Habil. Yang satu ngasih apa? Kambing yang bagus, yang satu ngasih biji-bijian ya, yang sudah jelek. Ketika diperintahkan untuk sedekah, dan zaman dulu tidak ada orang miskin. Lalu bagaimana kalau seandainya itu sedekahnya itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka turun cahaya putih yang ngambil daripada sedekah tersebut. Ya, satunya tidak mau mengeluarkan kecuali biji-bijian yang sudah jelek, ya, dikasih. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala Thayyib, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Baik dan tidak menerima kita kecuali yang baik. Nah, orang yang pelit ya gitu. Dia apa? Setiap dia sedekah ya sedekahnya itu sambil berat. Ya. Tapi kalau seandainya seorang itu punya yang namanya apa? Rasa pelit, ya, maka bisa dilawan. Meskipun tidak suka dilawan, sampai nanti lama-lama apa? Loman, lama-lama seneng. Karena apa? Al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Begitu juga as-sabr, sabar itu dengan berusaha sabar. Ya kadang kita jengkel, kadang kita pegel, tapi mau tidak mau kita sabar. Itu yang namanya apa? Berusaha untuk sabar. Begitu juga diri kita, kalau seandainya ada yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala rasa pelit, ya maka berusaha apa? Untuk bersedekah. Terus berusaha untuk bersedekah sampai Allah Subhanahu Wa Taala kasih di jiwa kita itu apa? Ketenangan. Karena kalau seandainya tidak dipaksa, ya sudah, kita tidak bakal berubah. Makanya dikatakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru qauman hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada di nafsu mereka. Ya, bukan mereka merubah diri mereka sendiri. Ya, enggak, bukan maksudnya itu. Berarti kalau seandainya kita tidak merubah, ya sudah, tidak ada yang bisa merubah kecuali diri kita. Tidak. Maksudnya apa? Maksudnya kelompok atau kaum itu tidak akan sempurna perubahannya sampai dia berhasil merubah apa yang di nafsu mereka. Ya, dan nafsu ada syahwat, ada amarah. Ya, itu kalau seandainya kita mampu untuk mengendalikan amarah kita, mengendalikan daripada syahwat kita, maka kita bisa berubah. Perubahan itu ketika kita berhasil menundukkan daripada nafsu kita. Dan yang namanya menyapih itu pasti rewel. Tidak ada bayi yang pertama kali disapih terus tidak rewel. Ya, nak, tidak usah nyusu, nggih, siap buat kendengko. Tidak ada bayi yang ngomong seperti itu. Ya nangis, ya jerit. Ya, makanya ada sebagian orang tua itu tidak mampu untuk melihat kerewelan anak muda yang disapih daripada keinginannya. Harus kuat. Ya, kalau seandainya ada anak muda yang ketagihan daripada handphone, ya, harus disapih. Meskipun dia itu nangis, meskipun dia itu ngancem, meskipun ya, Habib Ali Jufri mengatakan bahwa barang siapa yang tidak sabar jatuh daripada kuda liar ketika dia kepingin jinakkan, maka dia tidak akan bisa menjinakkan kuda liar sama sekali. Menjinakkan kuda liar, ya terpanting, jatuh, kita sakit, tapi berulang kali, berulang kali sambil kita itu tega. Ya, karena HP ini apa? Orang dewasa tidak bisa bijak untuk menggunakan HP, apalagi anak muda, apalagi anak kecil. Orang dewasa saja belum bijak. Dewasa, ya. Sudah bapak-bapak kadang, tapi tidak bijak megang daripada handphone. Apalagi anak kecil kita ngasih HP.
Rewel. Anak muda kita kasih HP tanpa kita bentengi, ya rewel, pasti rewel. Ya. Karena apa? Karena nafsunya itu belum dibenarkan. Ya. Sehingga harus sabar. Kalau seandainya ada anak kita itu yang masih terkena daripada game online, judi online, permainan itu sampai tidak bisa mandek, cabut itu. Tidak ada solusi lain kecuali apa? Disape ya, ngamuk ya begini, sape namanya sape. Ya namanya disape ya, pasti ngamuk, pasti ngancem, pasti begini. Sampai dia betul-betul apa? Betul-betul lepas daripada gadgetnya, baru kemudian kita kasih lagi. Ya, dengan apa? Dengan dikasih bentengi. Begitu juga nafsu kita. Nafsu kita sama seperti itu. Kalau kita tidak nyapih daripada nafsu kita terus-menerus, bakal apa? Berada di dalam yang namanya syahwat, berada di dalam yang namanya keinginan daripada nafsu. Waliyadzubillah. Wa man yuqa syuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia itu berhasil untuk menghilangkan daripada kebakhilan dirinya sendiri, faulaika humul muflihun, maka ini termasuk orang-orang yang apa? Yang sukses. Ya, bayangkan orang itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zakat. Tapi banyak muslim yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal zakat berapa? Rubu usyur, ya, berapa? 0,25% ya. Sidik sekali atau 5%, tapi tidak mau mengeluarkan. Ya, ini apa? Bakhil. Ya, dia masih punya banyak, tapi dia ngelihatnya apa? Saya mengeluarkan banyak, tapi dia lupa bahwasanya dia masih punya banyak. Kalau berhasil untuk mengeluarkan daripada apa yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul muflihun, maka dia termasuk orang-orang yang sukses. Tapi kalau seandainya dia tidak mengeluarkan daripada haknya Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan termasuk orang sukses meskipun penghargaannya 1 lemari. Tapi dia bukan termasuk orang sukses, karena sukses hakikatnya adalah sukses di akhirat. Sehingga kita itu harus berhasil apa? Untuk melawan diri kita sendiri. Ya, salah satunya juga kita harus melawan diri kita, nafsu kita, untuk mengamalkan daripada ilmu kita yang tadi kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengamalkan ilmu kita, dijadikan kita termasuk yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa ikhlas ketika mengamalkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia berupa ikhlas ketika kita beramal. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlisin, hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir daripada hayat kita adalah akhir yang baik, akhir daripada hayat kita adalah akhir yang taat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.